Bismillah. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita bakalan bikin kue menul lagi nih. Dan ini bikin kue menul yang ada motif badainya kayak gini. Caranya gampang banget dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. So buat teman-teman yang udah kangen banget sama kue menul ini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Kalau mau bikin cake, yang pertama kita lakukan adalah memanaskan ovennya terlebih dulu. Nah, untuk memanaskan ovennya, di sini kita menggunakan api atas dan bawah. Untuk suhunya kita gunakan 150 derajat Celcius, api atas dan bawah. Nah, kebetulan oven yang saya gunakan ini terpisah antara api atas dan api bawahnya. Sama aja kita set di 150 derajat Celcius dan kita panasin sampai suhu di dalam ovennya udah stabil. Untuk mencapai suhu yang stabil, kira-kira kita panasin sekitar 15 menit. Kemudian langkah yang kedua, kita siapin dulu loyangnya. Kita akan siapin loyang bulat untuk diameternya sekitar 18 cm dan tingginya 7 cm. Kalau cetakannya ini bisa sesuai selera. Misalkan teman-teman mau menggunakan loyang yang persegi juga bisa. Jadi nggak harus loyang bulat, dan kalau misalkan loyangnya ini dengan sambungan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lanjut lagi ke langkah berikutnya. Ini ada 5 butir telur utuh. Nah, di sini 5 butir telur utuhnya akan kita pisahin dulu kuning dan putihnya. Ini yang paling penting, untuk tempat putihnya jangan sampai tercampur dengan minyak maupun dengan air. Karena kalau dicampur dengan minyak nanti dia nggak bisa mengembang ketika di mixer. Kita pisahin aja satu persatu kuning dan putihnya. Boleh menggunakan cangkangnya seperti ini, atau bisa juga menggunakan pemisah kuning telur. Jangan lupa yang paling penting di sini, tangan dan wadah dari putih telur tidak terkontaminasi lemak dan air. Untuk lemaknya itu contoh seperti minyak, margarin, jadi usahakan benar-benar bersih. Udah dipisahin seperti ini, kita sisihin dulu. Kita akan lanjut bikin adonannya. Adonannya di sini akan kita bagi dua. Yang pertama adonan kuning telur dan yang kedua adalah adonan putih telur. Yang pertama dulu kita bikin adonan kuning telurnya. Kita siapin 75 ml susu UHT full cream, lalu kita masukkan 85 gram tepung terigu protein rendah. Kalau teman-teman mau menggunakan tepung terigu protein sedang juga boleh, cuman lebih lembut lagi dan porinya lebih kecil-kecil kalau jenis cake ini menggunakan tepung terigu protein rendah. Udah tercampur semuanya, tambahkan 65 gram minyak goreng. Ini kita campurin sedikit demi sedikit aja. Kalau misalkan nggak di tempat seperti ini nggak apa-apa ya, di mangkok besar juga boleh. Ini cuman biar nggak terlalu banyak cucian aja. Kita campurin sedikit demi sedikit supaya mudah tercampur ratanya. Kita aduk terus aja seperti ini. Jika sudah tercampur rata, seperti ini ya, udah tercampur rata semuanya, langsung kita masukkan kuning telurnya. Kuning telurnya ini bisa kita masukkan satu persatu sambil diaduk, atau karena ini udah di tempat yang besar kuning telurnya saya hancurin dulu, setelah itu saya masukkan adonan tepungnya tadi. Kita aduk aja, nggak perlu terlalu cepat ya, yang penting tercampur rata aja supaya adonan kuning telurnya ini tidak bergelembung. Yang penting dia tercampur rata aja, seperti ini udah cukup. Langsung aja di sini saya tambahin 1 sendok teh vanila cair, atau bisa disesuaikan. Jangan terlalu banyak untuk vanilanya, karena kalau terlalu banyak nanti dia pahit. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa bagi menjadi 2 adonan. Kurang lebih untuk satu adonannya itu beratnya sekitar 150-an. Kita sisihin dulu aja. Di sini udah saya siapin mixer. Ini saya menggunakan hand mixer MX200. Ini dari Mito. Ini tuh ada 5 speed, ada turbo speednya, dan ada 2 jenis kepala. Selain itu untuk hand mixer dari Mito ini low watt.
Kita siapin perasan air jeruk nipis atau perasan lemon, atau bisa juga menggunakan cuka dan cream of tartar. Untuk takarannya udah saya tulis ya. Ini tuh gunanya untuk penstabil putih telur, supaya putih telurnya itu nggak gampang ambles. Kita siapin wadahnya, seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai wadahnya ini terkontaminasi dengan lemak maupun dengan air. Mixer dengan kecepatan sedang hingga dia berbuih. Untuk ngemixernya ini saya pakai kecepatan 1 sampai dia berbusah seperti ini, berbuih. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita masukin perasan air lemonnya tadi. Kita ratain ke semua sisi. Kemudian kita akan tambahkan 85 gram gula pasir. Masukkan gula secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi kita masukin dulu sepertiganya. Kemudian kita mixer sampai rata dan kayak kerasa mulai hancur, nggak usah terlalu lama. Kemudian masukin lagi tahap yang kedua, kita mixer lagi sampai udah tercampur rata gitu ya. Kemudian kita masukkan sepertiga yang terakhir. Setelah itu ini akan kita mixer sampai dia soft peak dengan kecepatan sedang. Jangan menggunakan kecepatan tinggi, nanti dia banyak gelembung-gelembungnya. Kita telatenin aja pakai kecepatan sedang seperti ini. Di sini saya tambahkan juga 1/4 sendok teh garam biar dia nanti seimbang rasanya, jadi nggak manis aja tapi ada rasa gurihnya sedikit gitu, karena kita menggunakan minyak ya, bukan menggunakan margarin. Ini sekitar 3 menitan menggunakan kecepatan 1 dan 2, masih belum ya terlalu lemas, masih belum ya, masih terlalu cair. Kemudian kita mixer lagi, tetap menggunakan kecepatan sedang. Meskipun menggunakan kecepatan sedang, tangan kita muternya juga jangan terlalu cepat. Jadi seperti biasa aja, perlahan sampai dia soft peak. Ciri-cirinya dia udah putih mengkilap, kemudian dia berjambul terbalik seperti ini. Nah, kalau udah berjambul terbalik seperti ini, berarti ini udah soft peak. Lanjut ya, di sini ada 12 gram coklat bubuk. Kita masukin ke adonan kuning telurnya. Di sini kita ayak supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Kita aduk-aduk terus aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Setelah coklat bubuknya tercampur rata, kita akan masukkan setengah dari putih telurnya. Kita masukin secara bertahap. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Gak perlu terlalu cepat mengaduknya. Setelah menggunakan whisker, kita pastikan rata dengan menggunakan spatula. Jika sudah tercampur rata, lanjut kita ke adonan kuning telur yang kedua. Kita masukkan sama seperti yang tadi, kita masukkan putih telurnya secara bertahap, jadi jangan langsung semuanya. Di sini saya bagi menjadi 2 bagian aja. Kita aduk menggunakan whisker secara perlahan seperti ini. Jangan terlalu cepat supaya tidak banyak gelembung. Kita pastikan rata menggunakan spatula. Jika sudah, ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Yang pertama, kita akan masukkan adonan coklatnya dulu. Setelah itu yang kedua, kita masukkan adonan kuning telurnya. Saran saya, kita masukkan menggunakan piping bag supaya nanti nggak berantakan, jadi nggak kayak marmer cake gitu ya. Taruh aja adonan vanilanya di piping bag. Kita gunting dulu aja bagian ujungnya, lalu kita akan tuang adonannya ini bagian pinggir-pinggirnya terlebih dulu. Secara perlahan aja, dia nggak perlu ditekan, udah keluar sendiri. Yang penting kita ratain aja, udah pasti rata, dia nggak perlu disemprot. Nanti kalau disemprot malah berantakan, jadi nyatu antara putih dan coklatnya. Nah, ini kita bikin motif hurricane-nya. Ini kayak badai gitu. Kita pakai ujung sendok, kemudian kita puter seperti ini. Kalau ingin lebih banyak badainya gitu, bisa teman-teman puter lebih sedikit jaraknya, jadi nggak terlalu panjang gitu, supaya si hurricane-nya ini lebih banyak. Caranya sama ya, diputer seperti ini sampai mentok ke bawah, diputer lagi. Jadi si coklatnya itu nanti ke bagian samping-sampingnya gitu. Ini baking papernya agak berlebihan, jadi di sini akan saya gunting aja sampai dia sama rata dengan loyangnya.
Ini udah siap untuk kita panggang. Untuk memanggangnya agak sedikit beda nih. Di sini kita panggang dengan teknik au bain marie. Kita isi dengan air panas setinggi kurang lebih 1 cm. Dan untuk memanggangnya menggunakan 2 loyang seperti ini. Yang satu loyang kosong, yang satu loyang yang berisi adonan. Untuk memanggangnya saya menggunakan oven Fantasy yang kedua dari Mito. Oven ini itu terpisah api atas dan bawahnya, serta di sini juga ada untuk fermentasi atau mengembangkan adonan beragi. Jadi bisa mengembangkan lebih cepat. Kapasitasnya adalah 33 liter. Kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 90 menit menggunakan api atas dan bawah, atau sampai cake-nya matang. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Biasanya di menit 40 saya akan putar bagian belakang ke depan supaya nanti coklat bagian atasnya rata. Kemudian kita tunggu aja sampai dia benar-benar matang. Sambil nungguin ini matang, saya mau kasih lihat teman-teman kalau saya lagi nyobain moisturizer dari Scarlett. Saya akan rutin menggunakan moisturizer dari Scarlett ini karena muncul garis-garis halus dan keriput pada wajah dan juga area sekitar mata. Karena panas banget dan saya sering banget anterin kakak ke sekolah, di wajah itu kerasa hiperpigmentasinya. Jadi kayak ada flek, ada bekas jerawat juga. Kulit saya berasa kering dan juga dehidrasi. Makanya saya menggunakan moisturizer dari Scarlett ini supaya nanti dia lebih lembab, halus dan juga kenyal. Untuk teksturnya sendiri ini tuh kayak gel dan pas dipakai langsung calming, watery dan gampang banget ngeresapnya, kerasa banget. Bikin kulit kita itu makin halus, garis-garis halus dan beberapa kerutan di dahi itu juga mulai tersamarkan nih kalau udah sering pakai. Jadi minimal kita pakai dulu selama 7 hari udah kerasa banget untuk perubahannya. Di dalamnya itu ada kandungan Lactobacillus ferment untuk merawat elastisitas kulit dan menghidrasi kulit sampai lapisan paling dalam. Ada juga hexapeptide egg yang bagus untuk menyamarkan tampilan kerutan dan menjaga kelembapan kulit. Untuk moisturizer ini dapat digunakan di usia lebih dari 25 tahun. Waktu penggunaannya bisa digunakan untuk pagi dan juga malam hari. Yuk cobain untuk pakai moisturizer ini dan rasakan perbedaannya nanti. Langsung aja teman-teman bisa beli di Shopee Mall Scarlett di sini, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @scarlett_whitening supaya teman-teman bisa dapetin info-info terbaru tentang skincare lainnya. Lanjut kita lihat untuk cake-nya ya. Kalau udah matang langsung aja kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kita keluarin dari loyangnya. Ini akan kita banting-banting sedikit seperti ini supaya nanti dia nggak terlalu turun. Kemudian ini pastikan udah matang, karena kalau masih ambles banget berarti dia belum matang. Untuk bikin cake menul seperti ini memang dia lebih lama untuk memanggangnya supaya dia benar-benar matang bagian dalamnya, dan jangan khawatir kering karena kita menggunakan teknik au bain marie. Ini membuat bagian bawah dan samping cake-nya itu lembab, jadi tetap enak, endul, nggak seret sama sekali. Tuh motif badainya udah kerasa banget. Kalau ingin lebih banyak lagi bisa lebih dempet lagi ya ketika memutar sendok tadi. Jika udah dilepas semua baking papernya, kemudian ini kita balik. Ini menul banget, enak banget. Kalau misalkan ingin lebih tinggi lagi bisa menggunakan loyang yang ukurannya lebih kecil. Ini tuh menul banget teman-teman, wajib banget untuk cobain. Seperti biasa ya, cake-nya tidak menggunakan SP, baking powder atau pengembang yang lainnya. Langsung aja buat teman-teman yang udah penasaran, ini udah saya potong, langsung aja yuk kita cicipin. Ini enak banget, ada 2 layer vanilla dan coklat. Oke, ini dia udah jadi. Ini cara bikinnya gampang banget seperti yang teman-teman lihat. Di sini nggak perlu pakai SP atau nggak perlu pakai pengembang apapun, tetap bisa bikin kue menul yang super enak, lembut dan mengembang seperti ini. Untuk mencicipinya, saya menggunakan Luna Cutlery series dari Stain Cookware. Ini tuh set dari sendok makan besar, ada sendok makan yang kecil, kemudian ada garpu besar dan juga ada garpu kecil. Nah, di sini kita akan menggunakan garpu yang kecil karena kita mau cicipin cake yang super menul kayak gini. Ini tuh cantik banget, desainnya elegan dan warnanya juga cantik seperti ini. Langsung aja kita cicipin gimana rasa dari kue menul kayak gini. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh, bergoyang menul kayak gini.
Ini coba teman-teman lihat ini, empuknya kelihatan, pori-porinya juga kelihatan banget ya. Nggak pori-pori yang besar, tapi pori-porinya itu lembut banget kayak gini. Bismillah. Perpaduannya pas banget, rasa coklatnya nggak berlebihan, nggak lebay, empuknya juga pas, jadi pas ditelan itu kita kunyah bentar langsung selet gitu, enak banget. Sekali lagi ya, kita mau iris lagi. Ini udah dingin banget, ini tetap empuk tuh. Kita akan iris lagi. Yang atas itu vanila dan yang bawah itu coklat. Enak banget sih ini kayak gini. Bismillah. Wajib banget teman-teman harus cobain cake kayak gini. Ini enak banget. Enak banget pokoknya, ini kalau makan satu aja kurang pasti. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin kue yang seperti badai kayak gini. Ini enak banget kan, ternyata cara bikinnya juga sangat mudah. Ini menul banget kayak gini. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin kue menul yang enak banget kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain.